Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Prasetya dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Kota Baru. Di video kali ini saya ditugaskan untuk membuat sebuah video bercerita tentang diri saya yang dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Jadi, selamat menyaksikan. Halo, namaku Muhammad Ridho Prasetya. Orang-orang sering manggil aku Ridho. Aku adalah anak kedua dari dua bersaudara. Aku kelahiran tahun 2004, tanggal 5 Maret di kota Banjarmasin. Tapi aku tinggal di kota baru. Video ini akan berisi tentang bagaimana kehidupan diriku yang dulu, sekarang, dan harapanku ketika aku sudah lulus dari sekolah menengah atas nanti. Aku akan memulai ceritaku mungkin dari ketika aku menginjak di sekolah menengah pertama. Ketika aku SMP, sebenarnya aku adalah seorang bocah yang sangat suka membuang-buang waktu hanya untuk bersenang-senang setiap harinya. Aku dulu tidak peduli dengan apa-apa itu tugas sekolah. Yang kupikirkan adalah pergi ke sekolah, bertemu teman, bermain, sedikit belajar, kemudian menantikan jam pulang sekolah tiba. Tapi untungnya itu tidak bertahan lama, karena ketika aku menginjak di kelas 3 SMP, pikiranku mulai terbuka dan aku belajar untuk merubah pola pikir itu. Hingga akhirnya selang beberapa bulan, dengan aku yang sudah belajar merubah pola pikirku tadi, aku lulus dari SMP-ku dengan nilai yang tidak terlalu buruk bagiku. Dan sekarang, aku bisa menginjakan kakiku di sekolah menengah atas di salah satu sekolah favorit di kotaku juga, yaitu Semansa. Kelas 10 adalah awal dari terbentuknya keluarga baru di hidupku. Awal dari perjalananku untuk membentuk karakter diriku sendiri. Semua terasa jelas berbeda. Di sini aku seperti menemukan hidupku yang sesungguhnya. Hidup yang ternyata tidak hanya seputar bermain-main. Tapi ada kesedihan bagiku. Karena tahun pertamaku di SMA harus berlalu begitu cepat akibat adanya pandemi COVID-19, di mana itu menyebabkan aku harus melakukan kegiatan sekolahku dari rumah. Ketika itu berlangsung, tidak banyak cerita yang harus kuceritakan, karena untuk diceritakan pun akan membosankan untuk kalian dengar. 10, 11, hingga akhirnya aku menjadi seorang kakak kelas sekarang. Ya, aku sudah kelas 12. Terasa sangat tiba-tiba bukan? Karena 2 tahun sebelumnya aku menghabiskan masa sekolahku hanya dari rumah. Kelas 12 ini menjadi seperti permulaan kembali kehidupanku di SMA. Karena aku sudah bisa masuk kembali ke sekolah, sekaligus akhir dari ceritaku di SMA. Walau kurangnya momen-momenku di SMA ini, tapi tidak membuatku lupa tentang hal-hal kecil yang sudah terjadi di SMA 1 Kota Baru ini juga. Dari teman-teman yang benar-benar bisa membuatku lupa dengan masalah-masalah hidupku di luar sekolah. Kemudian ada guru-guru yang sangat-sangat berjasa untukku, sangat-sangat hebat untukku. Karena jujur saja, dari teguran mereka, nasihat mereka, itulah yang membuatku menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab kepada diriku sendiri sekarang. Mereka bisa membuatku menjadi lebih menghargai waktu juga, dengan contoh seperti tugas-tugas sekolah yang mereka berikan. Kemudian ada banyak lagi pengalaman baru yang kudapatkan ketika aku di SMA ini juga. Seperti contohnya, aku pernah mengikuti LDKS, dan rasanya benar-benar luar biasa. Itu adalah kali pertamanya aku berguling-guling di pantai di bawah sinar rembulan, merasakan dinginnya air laut di malam hari, sampai rasa senang makan bersama dengan teman-teman. Walau sebenarnya masakannya yang kurang asin dan hambar, tapi tetap terasa enak karena lupa akibat terlalu senang. Terlalu banyak pengalaman baikku di SMA ini, sampai aku tidak menyadari waktu perpisahan terasa sudah begitu dekat. Sekarang aku mulai memikirkan apa yang akan menjadi tujuanku selanjutnya ketika aku keluar dari sekolah ini. Kalau boleh aku jujur, belum tertera jelas di pikiranku untuk menjadi apa aku nanti. Tapi aku tetap mempunyai sebuah mimpi.
dan berharap kalau aku ingin menjadi seorang dokter psikolog. Karena aku ingin lebih dekat dan membantu orang-orang yang memiliki kecemasan atau gangguan mental. Karena menurut aku, kesehatan mental itu penting dan kesehatan mental itu sangat mahal. Tapi apapun itu, apapun yang akan aku kejar nanti, aku berharap semoga itu akan menjadi awal kesuksesanku. Karena tujuan yang paling utamaku ialah membahagiakan kedua orang tuaku dan membuat mereka tersenyum bahagia, tersenyum bangga ketika melihat bahwa hasil kerja keras dari mereka menyekolahkanku selama kurang lebih 13 tahun ini membuahkan hasil untuk anaknya. Mungkin itu adalah kalimat terakhir dari ceritaku. Maaf apabila ceritaku membuat kalian bosan atau bingung, karena ini adalah kali pertamaku menceritakan hidupku yang sudah menginjak di angka 18 tahun. Sampai jumpa.